Shalom. Renungan kali ini berjudul Peneguhan Supernatural oleh Evangelis Lokamanya Prawiro. Kita akan mempelajari satu hasil penting yang dihasilkan oleh baptisan dalam Roh Kudus dalam pelayanan pengkhotbah. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Ibrani 2 ayat 3 dan 4. Penulis Ibrani di sini menyatakan 3 alasan kenapa pesan Injil perlu mendapat perhatian hati-hati sekali dari semua orang yang mendengarnya. Pertama, karena diberitakan pada mulanya oleh Tuhan Yesus sendiri. Kedua, karena pesannya dikirim dan dicatat oleh orang-orang yang mendengarkan dan melihat sendiri semua yang terjadi. Ketiga, karena pesan ini begitu dikirim secara supernatural, diteguhkan oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang menyertai pesannya. Dari sini kita melihat bahwa pelayanan utama Roh Kudus sehubungan dengan pemberitaan Injil adalah untuk memberikan kesaksian supernatural melalui tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus dan kebenaran pesan yang diberitakan. Ini sejalan dengan amanat yang Yesus berikan kepada murid-muridnya di akhir pelayanannya di bumi. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Markus 16 ayat 15. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Markus 16 ayat 17-18. Dalam ayat-ayat ini, Yesus membuat spesifikasi 5 tanda supernatural yang ditahbiskan oleh Allah untuk menyertai pemberitaan pesan Injil dan untuk memberikan kesaksian ilahi serta kebenarannya. Pertama, kemampuan mengusir setan-setan. Kedua, manifestasi berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Ketiga, imunitas terhadap bahaya ular. Keempat, imunitas terhadap racun dalam makanan atau minuman. Kelima, kemampuan melayani kesembuhan atas orang sakit dengan meletakkan tangan atas mereka dalam nama Yesus. Frasa pengantar yang digunakan oleh Yesus, "dalam namaku," berlaku untuk setiap 5 tanda yang dispesifikasi. Setiap dari 5 tanda efektif hanya melalui iman dalam nama Yesus. Perlu dijelaskan bahwa 5 tanda supernatural ini tidak dibatasi hanya untuk kelas atau kategori orang-orang khusus atau tertentu. Yesus tidak berkata, "Tanda-tanda ini akan mengikuti rasul-rasul. Tanda-tanda ini akan mengikuti pengkhotbah-pengkhotbah atau pendeta-pendeta. Atau tanda-tanda ini akan mengikuti gereja mula-mula." Ia berkata, "Tanda-tanda ini akan mengikuti mereka yang percaya." Semua orang percaya sejati memiliki hak untuk berharap tanda-tanda supernatural ini akan menyertai dan mengkonfirmasi kesaksian mereka sementara dalam ketaatan pada perintah Kristus. Mereka memproklamirkan kabar baik Injil kepada semua orang.
Ini historisnya bagaimana murid-murid pertama menginterpretasi dan mengaplikasikan amanat Yesus. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Markus 16 ayat 19-20. Kesaksian supernatural yang menyertai khotbah murid-murid ini hanya sepenuhnya efektif setelah Tuhan Yesus naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Sesudah itu, Tuhan Yesus bekerja dengan murid-muridnya dan melakukan konfirmasi kesaksian mereka tanpa kehadirannya secara jasmani di bumi, melainkan melalui kehadiran dan kuasa Roh Kudus yang dicurahkan ke atas mereka pada hari Pentakosta. Maka sebenarnya Roh Kuduslah yang bertanggung jawab melakukan konfirmasi supernatural kesaksian murid-murid. Peran khususnya memberi kesaksian supernatural pada kebenaran pesan Allah. Kita menemukan ini diilustrasikan dalam pelayanan Yesus dan murid-murid. Sampai saat baptisannya oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, tidak ada catatan Yesus pernah berkhotbah atau melakukan mujizat. Pada waktu baptisannya, Roh Kudus turun ke atasnya dari surga dalam bentuk seperti burung merpati, dan ia dipimpin ke padang belantara untuk dicobai selama 40 hari oleh Satan atau iblis. Pada akhir masa pencobaan ini, Yesus langsung masuk ke dalam pelayanan khotbahnya. 3,5 tahun berikutnya, pesan dan pelayanannya terus-menerus diteguhkan dengan berbagai mujizat, tanda-tanda, dan karunia-karunia supernatural. Dengan mengutip nubuat Yesaya, Yesus di depan umum mendeklarasikan kesaksian supernatural pada pelayanannya sebagai pekerjaan Roh Kudus. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Lukas 4 ayat 18-19. Di sini Yesus dengan sangat jelas mengatakan urapan Roh Kudus atasnya dalam khotbah dan mujizat-mujizat kasih karunia dan kelepasan yang menyertainya. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Matius 12 ayat 28. Di sini Yesus secara langsung menghubungkan dengan Roh Kudus kuasa yang Ia miliki mengusir setan-setan. Bahwa urapan Roh Kudus yang bertanggung jawab membuat konfirmasi supernatural pelayanan Kristus dinyatakan juga oleh Petrus dalam Kisah Para Rasul. Ia berbicara kepada orang-orang Yahudi mengenai Yesus dengan term-term berikut. Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia atau Yesus di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Kisah Para Rasul 2 ayat 22. Petrus mengindikasikan bahwa satu tujuan mujizat-mujizat dan tanda-tanda dalam pelayanan Yesus adalah untuk meneguhkan sumber ilahi dan otoritas pelayanannya, dan bahwa Allah sendiri yang memberi kesaksian ini dalam pelayanan Yesus. Berbicara kepada orang-orang bukan Yahudi di rumah tangga Kornelius, Petrus menggambarkan pelayanan Yesus dengan term-term berikut. Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai Satan atau iblis,
sebab Allah menyertai dia. Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Di sini, Petrus secara spesifik mengatribusi pelayanan supernatural dan kuasa kesembuhan Yesus pada urapan Roh Kudus atasnya. Seperti dalam pelayanan Yesus, begitu pula dalam pelayanan murid-muridnya. Sebelum hari Pentakosta, ada urapan supernatural terbatas dalam pelayanan mereka. 12 murid yang Yesus utus keluar digambarkan dengan cara, lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Markus 6 ayat 12-13. Pelayanan 70 murid yang Yesus utus keluar sesudah itu digambarkan serupa. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu." Lukas 10 ayat 17. Kita melihat karenanya, bahkan sepanjang pelayanan Yesus di bumi, murid-muridnya mendapat urapan terbatas dalam aspek supernatural pelayanan itu atas orang sakit dan kerasukan setan. Ini dalam skala terbatas dan hanya perpanjangan pelayanan Yesus di bumi melalui kehadirannya dengan mereka. Namun, sesudah hari Pentakosta, murid-murid langsung masuk ke dalam pelayanan supernatural penuh mereka sendiri, di mana mereka tidak lagi bergantung pada kehadiran Yesus dengan mereka di bumi. Hasil dari turunnya Roh Kudus, 1 dari 5 tanda supernatural yang dijanjikan oleh Yesus dalam Markus 16 langsung dimanifestasi. Mereka semua mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Pasal Kisah Para Rasul berikutnya mencatat mujizat kesembuhan orang lumpuh di gerbang indah dekat Bait Allah. Isi sisa kitab Kisah Para Rasul adalah catatan kesaksian supernatural oleh Allah selanjutnya melalui Roh Kudus pada pesan dan pelayanan murid-murid. Kesaksian supernatural pada pelayanan mereka ini disimpulkan dalam ayat yang kita sudah pelajari dalam Ibrani 2 ayat 4. Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Dari 5 tanda supernatural yang Yesus janjikan dalam Markus 16, 4 dicatat terjadi dalam kitab Kisah Para Rasul. Berbicara dengan bahasa-bahasa lidah atau bahasa baru yang dimanifestasikan pada hari Pentakosta dan berbagai peristiwa setelah itu. Penyembuhan orang sakit dan mengusir setan-setan yang dimanifestasikan dalam pelayanan Filipus, Paulus, dan semua rasul lainnya. Imunitas pada gigitan ular berbisa dimanifestasikan dalam pengalaman Paulus di Pulau Malta. Kisah Para Rasul 28 ayat 3-6. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Yohanes 14 ayat 12. Perhatikan bagian sentral dari janji ini. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Frasa ia yang percaya kepadaku terjadi berulang kali dalam Perjanjian Baru. Sangat umum aplikasinya. Berarti siapapun orang percaya sejati di mana saja. Tidak dibatasi pada umur tertentu atau tempat atau kelompok atau tingkat sosial. Bagaimana dimungkinkan setiap orang percaya bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus sendiri lakukan? Jawabannya,
diberikan dalam bagian akhir Yohanes 14 ayat 12, di mana Yesus berkata, "Sebab aku pergi kepada Bapa." Sedikit lebih jauh Yesus berkata lagi, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus." Yohanes 14 ayat 16-17. Penyataan ini memberi jawaban pada janji ayat 12. Hadirat kekal Roh Kudus diutus turun ke atas orang percaya pada hadirat Bapa, yang memampukannya melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan. Urapan Roh Kudus yang sama tinggal di atas orang percaya seperti pertama kali tinggal di atas Yesus, memimpin orang percaya ke dalam pelayanan supernatural yang sama seperti yang Yesus masuki setelah Roh Kudus turun atasnya. Pelayanan supernatural ini bukan karena kuasa alamiah atau kemampuan orang percaya, melainkan karena urapan Roh Kudus atasnya. Jika kita pelajari seluruh catatan kitab suci secara cermat, kita menemukan kesaksian supernatural pada kebenaran Injil sejalan dengan cara Allah berurusan dengan umat percayanya sepanjang masa. Kapanpun Allah sudah menyatakan kebenaran yang dikomitmenkannya pada manusia melalui pewahyuan ilahi, dan manusia bersedia mentaati kebenaran itu, Allah selalu bersedia memberi kesaksian supernatural pada kebenaran yang Ia ungkapkan atau wahyukan. Kita menemukan ini pada awal sejarah manusia dalam peristiwa korban persembahan yang dibawa kepada Allah oleh Kain dan Habel. Kejadian 4 ayat 3-8. Dua bentuk korban persembahan ini adalah dua pola agama sepanjang sejarah manusia dari awal sampai sekarang. Kain membawa buah dari tanah, namun tanah yang sudah berada di bawah kutukan Allah. Kejadian 3 ayat 17. Korban persembahan Kain hasil dari akalnya dan usaha atau perbuatannya sendiri. Tidak ada pewahyuan Allah, tidak ada pengakuan dosa serta kutuknya, tidak ada pengakuan akan kebutuhan korban untuk membuat perdamaian bagi dosa. Habel membawa hasil pertama dari kawanan ternaknya yang ia persembahkan sebagai korban. Dengan tindakan ini, ia mengakui adanya dosa dan kebutuhan untuk korban perdamaian dengan mencurahkan darah. Ini datang padanya tidak melalui akalnya sendiri, namun melalui pewahyuan ilahi. Agamanya tidak berdasarkan perbuatannya, namun berdasarkan imannya kepada Allah. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Ibrani 11 ayat 4. Seperti sudah dijelaskan, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 17, yaitu berdasarkan pada pewahyuan Allah melalui firman-Nya. Karena Habel menerima dan mentaati pewahyuan itu, Allah berkenan memberi kesaksian supernatural pada korban persembahannya. Sebagian besar komentator percaya api supernatural Allah dari surga turun atas korban persembahan Habel dan membakarnya. Di lain pihak, Allah menolak memberi persetujuannya pada korban persembahan Kain. Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Kejadian 4 ayat 4 dan 5. Dengan cara serupa, sejak itu Allah selalu berkenan memberi kesaksian supernatural di depan umum pada kebenaran yang Ia wahyukan kepada manusia. Dalam Keluaran 4, kita membaca ketika Allah mengamanatkan Musa untuk membawa pesan kebebasannya kepada anak-anak Israel di Mesir,
Allah memberinya 3 tanda supernatural yang menyertainya dan meneguhkan pesannya. Kemudian, ketika Musa dan Harun selesai mempersembahkan korban kepada Allah di tabernakel, dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-soraklah mereka, lalu sujud menyembah. Imamat 9 ayat 24. Ketika Salomo mengakhiri doanya ketika mendedikasikan bait suci, api pun turun dari langit memakan habis korban bakaran dan korban-korban sembelihan itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. 2 Tawarikh 7 ayat 1. Begitu pula Tuhan mengkonfirmasi pesan dan kesaksian Elia dalam pertandingannya melawan nabi-nabi Baal. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, "Tuhan, Dialah Allah. Tuhan, Dialah Allah." 1 Raja-Raja 18 ayat 38-39. Kesaksian supernatural Allah pada pesan nabi-nabi tidak berakhir dengan Elia, namun berlanjut sepanjang pelayanan-pelayanan Elisa, Yesaya, Yehezkiel, Daniel, dan banyak lainnya. Dalam Perjanjian Baru, dengan kedatangan Injil, kesaksian supernatural Allah pada kebenaran firman-Nya tidak berkurang atau ditarik. Sebaliknya, meningkat dan meluas banyak dalam pelayanan Yesus sendiri dan dalam pelayanan seluruh gereja mula-mula sesudah itu. Sepanjang zaman, peran khusus Roh Kudus memberi kesaksian supernatural pada kebenaran Allah yang diwahyukan untuk mengkonfirmasi kata-kata pemberita-pemberita Injil Allah. Lebih melimpah Roh Kudus dicurahkan ke atas umat Allah, lebih kuat dan meningkat kesaksian supernatural. Ada anggapan tingginya tingkat pengetahuan dan pendidikan pelayan-pelayan Allah bisa menambahkan kesaksian supernatural Roh Kudus. Meski demikian, contoh luar biasa Rasul Paulus mendemonstrasikan bahwa ini tidak betul. Pengetahuan intelektual, walaupun berguna, tidak bisa menjadi pengganti kuasa dan pelayanan supernatural Roh Kudus. Paulus, seseorang dengan karunia-karunia intelektual tinggi dan pengetahuan luas dalam bidang agama dan filsafat. Namun, dalam presentasi Injilnya, ia dengan sengaja menolak daya tarik pengetahuannya atau penggunaan akal dan argumentasi manusia. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gemetar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. 1 Korintus 2 ayat 1-5. Dalam mempresentasikan pesan Injil, Paulus dengan sengaja menolak apa yang ia sebut dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat, dan lagi dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan. Ia lebih memilih bukti kebenaran yang berbeda sama sekali dari pesannya. Bukti lain ini Paulus gambarkan sebagai keyakinan akan kekuatan Roh, yaitu Roh Kudus. Perhatikan kata keyakinan. Ini mengimplikasikan sesuatu yang terbuka dan bisa dilihat panca indera.
Roh Kudus tidak bekerja melalui Rasul Paulus hanya sebagai satu pengaruh yang tidak kelihatan dan tidak jelas. Hadirat dan kuasa Roh Kudus didemonstrasikan secara terbuka dalam pelayanannya. Kenapa Allah menunjuk dan Paulus menyetujui kesaksian supernatural pada kebenaran pesan Injil ini? Paulus mengatakan pada kita jawabannya, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. 1 Korintus 2 ayat 5. Bukan tujuan Allah iman umatnya didasari pada argumentasi dan bukti pengertian manusia. Fondasi satu-satunya bagi iman setiap orang percaya adalah pengalaman pribadi kuasa Roh Kudus dalam hati dan kehidupannya. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan, oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh kuasa Roh. Roma 15 ayat 18-19. Di sini Paulus menolak mendasari otoritas pesan Injil yang dikomitkan oleh Allah pada kualitas-kualitas pribadinya seperti talenta atau pengetahuan. Ia menyatakan dengan jelas bahwa ketaatan pada Injil tidak dihasilkan oleh kualitas-kualitas seperti itu, namun oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh kuasa Roh. Dan ini ia katakan adalah pekerjaan Roh Allah atau Roh Kudus. Maka di sini adalah satu peran berdaulat Roh Kudus yang tidak berubah untuk memberi kesaksian pada kebenaran yang diungkapkan melalui demonstrasi kuasa supernatural terbuka. Kesaksian supernatural Roh Kudus ini dimulai dengan Habel, orang percaya pertama dan juga martir pertama yang dicatat dalam sejarah manusia setelah kejatuhan dalam dosa. Roh Kudus tidak akan pernah menarik kesaksian supernaturalnya selama Allah memiliki umat di bumi yang percaya dan mentaati kebenaran yang diwahyukan firman-Nya. Amin.